Halo teman-teman, aku Octaviano Kristanto dari kelompok 8 MUKM H dengan nomor NIM 042011233162. Hai semua, perkenalkan saya Fadil Muhammad dengan NIM 042011233176. Tugas saya di sini yaitu sebagai pembantu dari Bapak Fiano selaku Ketua Kelompok 8 untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Hai, nama saya Wisam Fadil Muhammad dengan NIM 042011233134 dari kelas MUKM H dengan UKM Makaroni Mager. Halo, saya Muhammad Alfon Arif Rahman dengan NIM 115 UMKM kelas A dari kelompok. Halo teman-teman, kali ini kelompok 8 akan mengulas tentang makroni mager. Itu ada di Jalan Ahmad Yani nomor 18 Caruban, Kabupaten Madiun. Jadi bergerak di bidang F&B kali ini. Makroni mager hadir di Caruban sebagai pelopor makroni rasa pertama di kota Caruban. Selain itu, makroni mager juga jual berbagai jenis makanan lain seperti kentang goreng dan bakpo kukus. Bisa digoreng juga bakponya. Maka dari sini UMKM kali ini sangat tergolong ekonomi kreatif banget karena bisa menginovasi makanan tradisional dan dikemas menjadi makanan kekinian seperti yang lain. Selain itu, makroni mager juga menginovasi makroninya seperti dibikin maklor, dibikin mac and cheese juga di sini juga ada. Dan kali ini membahas kendala sumber daya manusia dan pengelolaan produksi di makroni mager. Jadi kendala SDM yang selama ini ditemui menurut wawancara di makroni mager. Yang pertama ada para karyawan yang kebanyakan masih bersekolah, sehingga mereka seringkali susah membagi waktu antara kepentingan sekolah mereka dengan kegiatan mengembangkan bisnis ini. Dan yang kedua, kesulitan dalam menemukan inovasi baru, dikarenakan dalam membuat inovasi mereka terlalu bergantung dengan ide kreatif dari pemilik usaha. Jadi kayak nggak ada masukan gitu, sehingga apabila pemilik usaha sedang tidak memiliki ide baru, para anggota yang lain ya hanya bisa terdiam. Lalu kendala produksi yang selama ini ditemui, yaitu yang pertama, harga bahan yang saat ini sedang meningkat seperti minyak goreng, membuat dalam proses pembuatan harus menghemat penggunaan minyak goreng. Dan yang kedua, kesulitan untuk mencari bahan mentah yang berkualitas seperti kentang karena di pasar sekitar tempat usaha kualitas kentangnya kurang baik. Dan yang terakhir, dalam pengemasan produk harus dipastikan agar tertutup rapat. Apabila tidak tertutup rapat, maka udara akan masuk sehingga makroni yang ada akan menjadi alot atau melebam, guys. Dan kali ini wawancara UMKM makroni mager. Pemasukan per bulannya itu 2.700.000, pengeluaran per bulan 800.000, aset yang dimiliki 5.500.000, utangnya 3 juta, modal 6.300.000. Jadi pengeluaran ini diperlukan untuk membeli makroni per 2 kilo harganya 80.000, dan makroninya 2 kilo itu bisa menjadi 30 piece. Lalu bumbu rasa itu 5.000 per rasa, dan dia memiliki 6 rasa, jadi 5.000 kali 6 sama dengan 30. Dan bumbu rasa dia selalu menyetok 3 per rasa, jadi 90.000 per bulan dia. Terus biaya lain-lainnya 150. Jadi makroni 540, bumbu rasa 90, dan lain-lain itu 150. Asetnya gerobak harganya 4.200.000, lalu peralatan yang lain 1.300.000, utangnya untuk modal dia 3 juta, lalu upah karyawan 2.500.000. Kali ini membahas laporan laba rugi per 20 Maret UMKM makroni mager. Pendapatan penjualan 2.700.000, lalu beban usaha yang terdiri dari bahan baku itu ada 630, perlengkapan 150, beban lain-lain 0, dan jumlah beban usaha 780. Jadi pendapatan penjualan dikurangi jumlah beban usaha, dapatkan laba bersih yaitu 1.920.000. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini tadi dari strength atau kekuatan, opportunity atau peluang, weakness atau kelemahan, dan threatness atau ancaman. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dari makaroni mager sendiri itu yang pertama itu menjual berbagai jenis olahan makaroni. Lalu selanjutnya adalah selain menjual makaroni, makaroni mager juga menjual kentang dan bakpao. Lalu cocok untuk semua kalangan usia.
varian rasa yang bervariatif dan harganya yang cukup terjangkau. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Peluang dari makaroni mager sendiri itu yang pertama, pangsa pasarnya yang masih luas, lalu dapat membuka franchise di luar kota, menjadi pelopor makaroni rasa di Madiun, dapat menciptakan sesuatu yang baru karena kompetitor masih jarang. Lalu yang terakhir, menjadi patokan harga makaroni eceran di Kabupaten Madiun. Lalu yang selanjutnya itu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari makaroni mager sendiri itu penikmat makaroninya cenderung musiman. Lalu mereka hanya mencangkup penyuka pedas dan micin. Kemasannya yang kurang variatif, kurang inovasi dari para pekerjanya, dan yang terakhir produksi makaroninya masih sangat terbatas. Dan yang terakhir ada threatness atau ancaman. Ancaman yang dapat mengancam makaroni mager sendiri itu yang pertama, berpotensi memunculkan pesaing-pesaing baru. Lalu yang kedua, harga bahan baku yang sedang meroket. Yang ketiga, harga makaroni yang tidak tentu. Dan yang keempat, kurangnya inovasi yang dapat membuat pelanggan mudah bosan. Sekian dari makaroni mager. Terima kasih.